Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dia menolong seorang pengemis di jalanan, tapi tak disangka setelah membersihkan wajahnya, ternyata ini adalah sebuah kisah yang terjadi di luar negeri. Adapun nama tokoh dalam cerita ini adalah Yu Hai-hing, seorang wanita lajang dan pelukis berusia 32 tahun. Telah lebih dari 20 tahun menetap di luar negeri dan belum menikah sampai sekarang. 23 tahun yang lalu, Yu Hai-hing ikut orang tuanya beremigrasi dari Shanghai ke Los Angeles, Amerika Serikat. 3 tahun kemudian orang tuanya bercerai. Yu Hai-hing lalu ikut ibunya pindah ke San Francisco. Dan setelah ibunya menikah lagi, kondisi ekonomi keluarga yang baru relatif lebih baik. Yu Hai-hing pun tumbuh bahagia bersama keluarga baru. Belakangan, Yu Hai-hing lulus dari Art Center College of Design dan menjadi seorang pelukis fashion. Setelah ayah kandungnya bercerai, hidupnya menjadi tidak menentu dan sulit. Meskipun sang ayah awalnya pernah menemuinya beberapa kali, tapi sejak Yu Hai-hing menempuh pendidikan di SMA, ayah kandungnya tidak pernah muncul lagi. Dan sejak itu juga tidak terdengar lagi kabar mengenai ayah kandungnya. Setelah Yu Hai-hing tumbuh dewasa, perlahan-lahan namanya pun mulai dikenal di negeri barat berkat gambar fashion yang dikuasainya. Dalam 1 tahun itu, setengah tahun dia bekerja dan setengah tahunnya digunakan untuk rekreasi. Hari-hari yang dinikmatinya pun benar-benar terasa bebas, santai, dan nyaman. Musim panas tahun lalu, Yu Hai-hing kembali ke tempat yang pernah ditinggalinya semasa kecil, Los Angeles. Dia tinggal di ruang berpandangan laut, berjalan santai di pantai, ingin mengejar beberapa kenangan masa kecilnya. Samar-samar masih terbayang dalam benaknya semasa kecil dulu ketika dia ikut ayah ibunya ke Amerika Serikat. Pertama yang dilihatnya adalah kota terbesar di bagian barat Amerika Serikat, Los Angeles. Dan dalam sekejap mata, tak terasa 20 tahun pun telah berlalu. Masa lalu yang penuh kenangan, sehingga timbul gejolak rindu. Hampir 10 tahun sudah dia tak pernah bertemu lagi dengan ayah kandungnya. Entah bagaimana keadaannya sekarang, apakah baik-baik saja? Tujuan kedatangannya ke kota ini memang sengaja ingin mencari ayah kandungnya. Dia ingin bercerita banyak pada ayahnya. Suatu hari ketika Yu Hai-hing sedang berjalan santai di garis sempadan pantai, dia melihat ada sesosok orang tua memungut sesuatu di pinggir jalan. Sosoknya tidak tinggi, rambutnya kusut dan mukanya kotor. Jalannya juga bergetar. Yu Hai-hing merasa familiar dengan bayangan belakang sosok pengemis itu, tapi dia tak ingat di mana pernah melihat bayangan seperti itu. Tiba-tiba pengemis tua itu jatuh ke atas tanah. Yu Hai-hing bergegas menghampiri, memegang dan membantu orang tua itu berdiri. Wajah orang tua itu tampak kotor, tidak bisa melihat dengan jelas raut wajahnya. Yu Hai-hing memberikan susu dan roti yang dibawanya kepada orang tua yang tampak lesu itu. Orang tua bergoyang ke sana kemari, tidak melihat sesuatu yang ada di tangannya. Setelah diamati sejenak, Yu Hai-hing baru sadar orang tua itu mengalami gangguan mental. Pengemis tua itu adalah orang Tiongkok, tetapi keadaannya sangat memprihatinkan. Yu Hai-hing kemudian membantunya, membawanya ke wastafel dan membantu membersihkan kotoran di wajahnya. Tak lama kemudian dia pun melihat seraut wajah yang sudah sekian lama tak pernah dilihatnya. Seraut wajah yang pernah memberinya keceriaan semasa kanak-kanak. Senyum yang kerap dilihatnya dalam berbagai kenangan manis yang pernah dilaluinya semasa kecil dulu. Pemulung itu adalah ayah kandungnya sendiri.
Yao Haiking memandangi ayahnya yang merana. Sekujur badan Yao Haiking gemetar. Tak berani percaya dengan pandangan matanya, semasang tangannya menutupi wajahnya, dan akhirnya dia pun menangis pilu. Yao Haiking terbayang dengan suasana kanak-kanaknya saat dibawa ayahnya ke kebun binatang. Dia teringat pemandangan bersepeda bersama ayahnya semasa kecil saat jalan-jalan di pasar dan beli lollipop, serta jalan-jalan yang licin karena hujan. Sang ayah memeluknya, melindunginya dari terpaan angin dan hujan. Semua itu seolah-olah baru terjadi kemarin. Sosok ayah seperti pohon besar yang pernah melindunginya dulu, tak disangka sekarang tampak begitu lusuh dan menemui nasib seperti ini. Yao Haiking pun menangis sedih dan haru. Sedih karena melihat nasib ayahnya, dan haru karena menemukan kembali ayah kandung yang sangat dirindukannya. "Ayah, ini aku, Yao Haiking. Apa ayah masih ingat? Aku Haiking yang pernah memanja pada ayah. Haiking yang pernah ayah bawa ke kebun binatang. Bahkan ayah yang memberi nama Haiking. Ayah bilang Haiking harus jernih dan biru seperti laut. Harus berhasil setelah kelak dewasa. Sekarang Haiking sudah dewasa dan berhasil meraih impian seperti yang ayah harapkan. Tapi ayah sekarang sudah senja. Ayah, mari kita pulang. Biar Haiking yang merawat ayah. Dan mulai sekarang kita tidak akan berpisah lagi," katanya. Sang ayah hanya tertawa sendiri terkekeh-kekeh tanpa melihat Haiking. Hati Yu Haiking pedih bak disayat sembilu melihat ayahnya. Tak lama kemudian dia segera memanggil taksi, membawa ayahnya ke ruang berpandangan laut. Dia menyuruh seseorang untuk memandikan dan memotong rambut ayahnya. Sementara Haiking bergegas ke mall membelikan pakaian baru untuk ayahnya. Dia menemani ayahnya tinggal beberapa hari di ruang berpandangan laut. Setelah itu dia menghubungi dokter terbaik di seluruh Los Angeles untuk melihat kondisi penyakit ayahnya. Dan hasil diagnosis dokter mengatakan ayahnya menderita schizoaffective disorder, salah satu penyakit gangguan jiwa. Baru bisa diringankan secara bertahap dengan obat-obatan. Selain itu juga harus ditemani dan dirawat anggota keluarga dengan telaten. Misalnya menemaninya bicara setiap hari, jalan-jalan santai, berikan kehangatan keluarga, pasti akan lebih berefek pada kesembuhannya. Demi secepat mungkin menyembuhkan sakit ayahnya, Yao Haiking memutuskan tidak akan kemana-mana dalam beberapa tahun. Dan dia akan menetap di Los Angeles menyembuhkan ayahnya, seperti ketika sang ayah membawanya semasa kecilnya dulu. Dia akan membawa ayahnya jalan-jalan, melihat lautan biru, berbicara dari hati ke hati dengan ayahnya, dan membawanya ke tempat yang ingin dikunjunginya, mewujudkan harapannya yang belum pernah diwujudkan dalam hidupnya. Setelah fajar, Yao Haiking memapah ayahnya duduk di atas kursi roda, membawanya jalan-jalan ke pesisir pantai. Saat itu mentari merah perlahan-lahan muncul dari ufuk timur, menyinari permukaan laut diiringi dengan seberkas cahaya keemasan. Ayah Haiking memandangi laut, tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya menunjuk ke laut sambil mengatakan, "Laut, laut, cahaya, cahaya, cahaya Shanghai, cahaya Shanghai." Diiringi oleh terpaan angin laut, Yao Haiking memandang permukaan laut yang bergelombang dan berkilauan. Kemudian berkata kepada ayahnya sambil menundukkan kepalanya, "Ayah, itu bukan cahaya Shanghai, itu adalah cahaya matahari." Tapi laut yang jauh di sana itu adalah negeri Tiongkok, kampung halaman ayah. Kalau ayah mau pulang, Haiking akan membawa ayah pulang. Ayah sepertinya paham dengan maksud Yao Haiking, putrinya. Kemudian mengangkat dan mengayun-ayunkan tangannya sambil berkata dengan seraut senyum di wajahnya, "Kampung halaman, kampung halaman." Ayahnya pasti sangat merindukan kampung halamannya. Dan tak tahan tangis Yao Haiking pun pecah seketika begitu mengingat Tiongkok, negeri leluhurnya.